Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan MH dengan NIM 2023-55-2020-34. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai suku Lu. Suku Lu adalah salah satu kelompok etnis yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan, Indonesia. Mereka mendiami wilayah yang dikenal sebagai Kabupaten Lu dan sekitarnya. Suku Lu memiliki kebudayaan, bahasa, dan tradisi mereka sendiri yang membedakan mereka dari kelompok etnis lain di Sulawesi Selatan. Sejarah dan geografi suku Lu. Kawasan Lu terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Lu memiliki sejarah yang kaya dan merupakan tempat kelahiran banyak kebudayaan yang unik. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi keindahan alam Lu dan mempelajari sejarah yang menarik dari suku ini. Di samping ini adalah foto di mana kawasan Lu berada di Sulawesi Selatan. Yaitu berikutnya ya kita masuk di dalam 7 unsur universal kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua sistem teknologi, yang ketiga mata pencaharian hidup, yang keempat sistem organisasi kekerabatan, yang kelima sistem pengetahuan, keenam sistem religi, dan ketujuh kesenian. Kita masuk yang pertama, bahasa suku Lu. Bahasa suku Lu yaitu bahasa Tai, merupakan bahasa yang digunakan di Lu Raya, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bahasa Tai ini digunakan 4 kabupaten dan kota, masing-masing Kabupaten Lu, Lu Utara, Lu Timur, dan Kota Palopo. Bahasa Tai paling banyak digunakan di Kabupaten Lu meliputi Kecamatan Larompong, Suli, Belopa atau ibu kota Kabupaten Lu, Bajo, Bupon atau Buah Ponrang, Buah, Bastem atau Base Satempe, Walendrang, dan Kota Palopo. Berikutnya yaitu sistem teknologi suku Lu. Yang pertama adalah pertanian. Beberapa petani di suku Lu masih menggunakan peralatan pertanian tradisional seperti bayak tangan atau alat pengolah tanah sederhana seperti menggunakan cangkul, sistem irigasi tradisional, dan metode pertanian yang diwarisi dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah komunikasi. Suku Lu juga menggunakan teknologi modern untuk komunikasi seperti telepon genggam, internet, dan media sosial. Namun di daerah yang lebih terpencil, komunikasi masih dapat bergantung pada metode tradisional seperti komunikasi langsung atau surat menyurat. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi di wilayah suku Lu dapat mencakup sepeda, motor, mobil, namun di daerah yang lebih terpencil, masyarakat suku Lu mungkin masih mengandalkan cara transportasi tradisional seperti perahu dan becak. Yang keempat adalah kesehatan dan pelayan medis. Pelayan medis dan kesehatan di suku Lu umumnya mengandalkan fasilitas kesehatan modern, tetapi di daerah yang lebih terpencil, pengobatan tradisional atau dukun masih dapat menjadi pilihan. Berikutnya yaitu adalah sistem mata pencarian hidup. Yang pertama, di bidang pertanian. Pertanian merupakan mata pencarian utama di banyak wilayah suku Lu. Mereka biasanya menanam padi, jagung, ubi kayu, coklat, kopi, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Yang kedua, di bidang perikanan. Di wilayah yang dekat dengan laut atau sungai, perikanan menjadi sumber mata pencarian yang penting. Nelayan suku Lu biasanya menggunakan peralatan tradisional seperti jaring, bubuh, atau pancing. Yang ketiga, berada di perdagangan dan usaha kecil-kecilan seperti toko kelontong, warung makan, dan usaha lainnya juga menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian orang di suku Lu. Berikutnya itu di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan. Beberapa anggota suku Lu bekerja di bidang pendidikan, menjadi guru atau di pelayanan medis, kesehatan sebagai dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Berikutnya yaitu sistem organisasi kekerabatan. Yang pertama, matrilineal versus patrilineal. Yang kedua, keluarga besar. Yang ketiga, sistem gotong royong. Yang keempat, pernikahan. Yang kelima, sistem perwarisan. Yang keenam, sistem kasta. Oke, berikutnya yaitu kita masuk di sistem pengetahuan.
Yang pertama, pengetahuan lingkungan. Suku Luo memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan alam di daerah mereka, termasuk pengetahuan tentang tanaman, hewan, dan ekologi. Mereka tahu cara memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, tradisi pertanian. Pengetahuan pertanian yang telah diteruskan selama berabad-abad membantu suku Luo dalam mengelola ladang-ladang mereka. Mereka tahu kapan harus menanam, cara merawat tanaman, dan kapan waktu panen yang tepat. Yang ketiga, pengobatan tradisional. Suku Luo sering memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional termasuk penggunaan tumbuhan obat dan praktik pengobatan alternatif untuk mengobati berbagai penyakit. Yang keempat, sistem kepercayaan dan agama. Pengetahuan tentang sistem kepercayaan dan agama, baik yang berasal dari Islam atau kepercayaan tradisional, merupakan bagian yang penting dari sistem pengetahuan suku Luo. Mereka tahu tentang ritual keagamaan, tata cara upacara, dan ajaran-ajaran keagamaan. Dan yang kelima adalah pengetahuan sejarah dan mitologi. Pengetahuan sejarah suku Luo mencakup mitos dan legenda yang menjelaskan asal-usul mereka dan hubungan dengan leluhur. Pengetahuan ini diteruskan melalui cerita rakyat dan upacara adat. Berikutnya yaitu adalah sistem religi. Mayoritas suku Luo, terutama di wilayah Sulawesi Selatan, menganut agama Islam, Protestan, Katolik. Selain Islam, Protestan, Katolik, beberapa komunitas suku Luo mungkin masih mempertahankan kepercayaan tradisional mereka yang mencangkup elemen-elemen animisme dan keyakinan pada roh-roh alam. Dalam beberapa kasus, unsur-unsur agama Islam dan kepercayaan tradisional dapat menjadi bagian dari unsur suatu sistem kepercayaan yang kompleks. Oke, yang berikutnya adalah kesenian. Yang pertama, tarian tradisional. Tarian tradisional adalah bagian penting dari budaya suku Luo. Mereka memiliki berbagai jenis tarian termasuk tarian persembahan kepada leluhur dan roh-roh, tarian perayaan, serta tarian yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah musik tradisional. Musik tradisional juga merupakan bagian integral dari kebudayaan suku Luo. Mereka menggunakan berbagai alat musik tradisional seperti gong, gamelan, dan alat musik persiku lainnya dalam pertunjukan musik tradisional. Yang ketiga, seni arsitektur. Arsitektur rumah tradisional suku Luo yang dikenal sebagai pengau memiliki struktur dan ornamen yang indah dan unik. Yang keempat, kain tenun. Kain tenun adalah keahlian tradisional yang dipelajari oleh banyak wanita suku Luo. Mereka membuat kain berwarna-warni dengan motif-motif tradisional yang khas. Di samping ini adalah contoh-contoh dari kesenian suku Luo. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata di dalam video. Apalagi ada typing-typing yang jelek. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.